Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2310111010 dari kelas Ilmu Komputer 23B dengan Prodi Ilmu Komputer. Algoritma round-robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam proses penjadwalan preemptif. Artinya, proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberi kesempatan pada proses lain yang menunggu. Adapun karakteristik dari round robin ini yaitu 1. Waktu kotak atau time quantum. Setiap proses yang dijadwalkan mendapatkan alokasi waktu tertentu disebut kota waktu. Kedua, antrian. Proses-proses ditempatkan dalam setiap antrian. Ketiga, penjadwalan. Proses pertama dalam antrian diberikan waktu kuota. Jika proses tidak selesai dalam waktu tersebut, ia dipindahkan ke belakang antrian dan proses berikutnya mendapatkan giliran. Proses yang selesai dalam waktu kuota akan dikeluarkan dari antrian. Keempat, siklus. Proses ini berulang hingga semua proses selesai. Adapun kelebihan dari round robin ini yaitu 1. Adil. Setiap proses mendapatkan waktu eksekusi yang sama, sehingga tidak ada proses yang terabaikan. Kedua, efisien dalam multitasking, yaitu mampu mengelola beberapa proses secara bersamaan, menjaga sistem tetap responsif dan efisiensi. Ketiga, responsif, sangat cocok untuk aplikasi interaktif karena memberikan respon cepat kepada pengguna, terutama ketika waktu kuota relatif kecil, sederhana, dan mudah. Keempat, sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai sistem responsibility. Kelima, bersifat preemptif, yaitu memungkinkan sistem untuk menghentikan proses yang berjalan untuk memberi kesempatan pada proses lain, meningkatkan pengguna CPU. Keenam, mengurangi starvation, yaitu tidak ada proses yang akan terjebak selamanya dalam antrian, karena semua proses mendapatkan kesempatan secara bergiliran. Ketujuh, fleksibilitas, yaitu parameter waktu kuota dapat disesuaikan sesuai kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antar responsivitas dan efisiensi. Adapun kekurangan dari round robin yaitu 1. Beban yang tidak merata. Jika waktu kuantum terlalu besar, proses dengan waktu eksekusi singkat akan terhambat, sementara proses yang lebih panjang tetap berjalan. Kedua, overheat tinggi. Seringnya pergantian konteks antara proses dapat meningkatkan overheat sistem, mengurangi efisiensi. Ketiga, tidak optimal untuk proses dengan waktu bervariasi. Algoritma ini kurang efektif jika proses memiliki waktu eksekusi yang sangat berbeda, karena proses yang lebih panjang dapat mendominasi waktu CPU. Keempat, tingkat respons yang rendah. Dalam sistem dengan banyak proses, respon untuk proses kecil dapat terhambat karena harus menunggu giliran. Kelima, pengaturan waktu kuantum.
Menentukan ukuran waktu kuantum yang ideal bisa sulit, terlalu kecil atau besar, dapat mempengaruhi kinerja secara signifikan. Di samping saya telah tersedia soal yang telah saya buat. Untuk prosesnya P1 dengan arrival time 0 dan burst time 8, P2 dengan arrival time 1 dan burst time 4, P3 dengan arrival time 2 dan burst time 9, P4 dengan arrival time 3 dan burst time 5, P5 dengan arrival time 5 dan burst time 3. Adapun quantum time-nya yaitu 5. Adapun cara kerjanya yaitu saya menggunakan metode Gantt chart. Untuk pertama-tama saya membuat garis Gantt chart, terus di bawahnya saya membuat list dari P1 sampai P5. Di sini saya melakukan metode pengurangan, yaitu burst time dikurang quantum time. Seperti contohnya P1 burst time-nya adalah 8 dan quantity time-nya adalah 5, yang artinya 8 dikurangi 5 dan masih ada sisanya 3. Terus P2-nya 4 kurang 5, yang artinya tidak memiliki sisa, yang artinya prosesnya dinyatakan selesai pada saat itu juga. Terus P3 9 dikurangi 5 masih memiliki sisa 4, yang artinya proses ini belum selesai karena masih memiliki 4 waktu lagi yang belum terselesaikan. Terus P4 5 dikurangi 5 sama dengan 0, yang artinya waktu prosesnya telah sampai tepat waktu. Terus P5 3 dikurang 5, yang artinya waktu prosesnya telah selesai karena waktu prosesnya telah selesai sebelum mencapai waktu quantity time-nya yang telah ditentukan. Nah, untuk agar lebih paham, saya telah membuat garis Gantt chart-nya di atas yang berisi P1, quantity time-nya adalah 5. Lalu yang artinya prosesnya hanya diselesaikan sampai 5, berarti masih ada sisa 3 proses lagi yang belum terselesaikan. Terus kita beralih ke selanjutnya P2. P2 prosesnya adalah 4, yang berarti belum sampai kepada quantity time yang dinyatakan telah selesai. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9. Terus P3 burst time-nya adalah 9 dan quantity time-nya 5. Nah, artinya masih ada sisa 4. Akan dieksekusi di akhir. 9 ditambahkan 5 sama dengan 14. P4 burst time dari P4 adalah 5. Terus quantity time-nya adalah 5, yang artinya waktu prosesnya telah selesai karena tidak menyisakan waktu proses lagi, yang artinya 14 ditambahkan 5 itu 19. Terus P5 waktu burst time-nya adalah 3 dan waktu quantity time-nya adalah 5, yang artinya proses ini telah selesai. Nah, tadi kan P1 itu belum selesai, masih tersisa 3, dan P3 itu masih tersisa 4. Jadi kita akan mengulangi prosesnya setelah P5, yang artinya 22 ditambahkan 3 adalah 25. Terus 25 ditambahkan 4 adalah 29. Lalu kita beralih pada kolom untuk mencari CT, WT, dan TAT. Untuk langkah pertama, kita akan menuliskan CT, yang dimana CT adalah waktu proses yang telah selesai. Contohnya, waktu proses P1 yang telah terselesaikan adalah 25, terus waktu proses P2 yang telah terselesaikan adalah 9,
Waktu proses P3 yang telah terselesaikan adalah 29, waktu proses P4 yang telah terselesaikan adalah 19, dan waktu proses P5 yang telah terselesaikan adalah 22. Untuk mencari WT, kita akan menggunakan rumus CT dikurang AT dikurang BT. Yang contohnya seperti P1, 25 dikurang 0 dikurang 8 sama dengan 17. P2, 9 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan 4. P3, 29 dikurang 2 lalu dikurang 9 sama dengan 18. P4, 19 dikurang 3 lalu dikurang 5 sama dengan 11. P5, 22 dikurang 4 lalu dikurang 3 sama dengan 15. Untuk mencari DAT, kita akan menggunakan metode penjumlahan antara waiting time ditambahkan dengan burst time. Seperti contohnya P1, 17 ditambahkan 8 sama dengan 25, 4 ditambah 4 sama dengan 8, P3, 18 ditambah 9 sama dengan 27, P4, 11 ditambah 5 sama dengan 16, P5, 15 tambah 3 sama dengan 18. Untuk mencari rata-rata dari TAT dan rata-rata dari RWT menggunakan metode penjumlahan lalu pembagian, yang dimana untuk rata-rata TAT 25 ditambahkan 8 ditambahkan 27 tambahkan 16 tambahkan 18, lalu hasilnya akan dibagikan sesuai dengan jumlah dari proses yang ada. Untuk mencari rata-rata WT sama seperti rata-rata TAT, yaitu menjumlahkan proses yang ada lalu dibagi sesuai jumlah proses yang ada juga. Yang artinya rata-rata TAT dari proses ini adalah 18,8, terus rata-rata waiting time-nya adalah 13. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.